Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup atau closing entries dan neraca saldo setelah penutupan. Pada akhir periode akuntansi, setiap akun nominal atau akun laba rugi itu harus ditutup. Maksudnya, akun-akun tersebut harus bersaldo nol di akhir periode sehingga akun tersebut siap digunakan untuk mencatat transaksi pada periode berikutnya. Bagaimanakah proses membuat atau mencatat jurnal penutup tersebut? Berikut penjelasannya. Jurnal penutup atau closing entries adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menolkan saldo akun sementara, yaitu akun nominal dan akun pembantu modal. Tujuan jurnal penutup adalah yang pertama, untuk memindahkan saldo akun sementara atau akun pendapatan dan biaya serta akun pembantu modal, yaitu privé, sehingga saldo akun tersebut menjadi nol pada akhir periode. Yang kedua, agar akun modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode dan sesuai dengan yang ada di kolom laporan neraca dan laporan perubahan ekuitas. Akun-akun yang perlu dibuatkan jurnal penutup adalah yang pertama, menutup semua akun pendapatan, yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun biaya dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun biaya. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal sebesar selisih antara pendapatan dan biaya-biaya, atau yang disebut juga dengan laba atau rugi. Yang keempat, menutup akun privé, yaitu dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun privé. Prosedur penyusunan jurnal penutup dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan di mana akun pendapatan ini nominalnya di kredit. Jurnal penutupnya adalah mendebitkan pendapatan, mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Contohnya, nah ini adalah laporan laba rugi perusahaan jasa Andi, ada pendapatan dan semua biaya, di mana perusahaan ini adalah berlaba. Bagaimana cara menutup pendapatannya? Yaitu dengan mendebitkan pendapatan dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi sebesar pendapatan perusahaan jasa Andi, yaitu 71.455.000. Yang kedua, menutup semua akun biaya di mana nominalnya berada di debit. Jurnal penutupnya adalah debitkan ikhtisar laba rugi, kreditkan biaya-biaya. Contoh, kita masih ambil dari laporan laba rugi perusahaan jasa Andi. Bagaimana cara menutup biaya-biaya perusahaan jasa Andi? Yaitu dengan mendebitkan ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan semua biaya perusahaan jasa Andi yang ada di laporan laba rugi. Yaitu mulai dari biaya telepon, biaya perjalanan, biaya gaji, hingga ke biaya bunga. Berapakah nilai ikhtisar laba rugi? Yaitu sebesar total biaya 62.615.000. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Jika perusahaan memperoleh laba, maka jurnal penutupnya adalah debitkan ikhtisar laba rugi, kreditkan modal pemilik.
Contoh, kita masih ambil dari laporan laba rugi perusahaan jasa Andi. Di sini perusahaannya berlaba. Jurnal penutupnya adalah debitkan ikhtisar laba rugi, kreditkan modal, yaitu sebesar laba 8.840.000. Nah, bagaimana jika perusahaannya rugi? Jurnal penutupnya adalah debitkan modal pemilik, kreditkan ikhtisar laba rugi. Contoh kita ambil dari laporan laba rugi perusahaan Queen Beauty, di mana di sini perusahaan Queen Beauty mengalami kerugian. Jurnal penutup untuk rugi adalah debitkan modal, kreditkan ikhtisar laba rugi sebesar jumlah kerugian, yaitu 13.700.000. Yang keempat, menutup akun prive ke akun modal. Jurnal penutupnya adalah debitkan modal pemilik, kreditkan prive pemilik. Contoh, kita ambil dari laporan perubahan ekuitas perusahaan jasa Andi. Jurnal penutup untuk prive adalah dengan mendebitkan modal dan mengkreditkan prive, di mana prive dari Tuan Andi adalah sebesar 48 juta. Demikianlah penjelasan mengenai jurnal penutup. Siklus akuntansi selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan, di mana pada neraca saldo setelah penutupan ini akun yang ada hanyalah akun real, yaitu akun aktiva, kewajiban, dan akun modal. Saldo dari akun tersebut merupakan dasar dari neraca periode berikutnya. Bagaimanakah proses pembuatan neraca saldo setelah penutupan? Berikut penjelasannya. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah dilakukannya jurnal penutup. Tujuannya untuk memastikan jumlah saldo akun-akun neraca saldo di akhir periode menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi awal periode berikutnya. Pada neraca saldo setelah penutupan, akun-akun yang tampak adalah kelompok akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas saja. Akun-akun pendapatan, biaya, dan prive sudah ditutup ke akun ekuitas, sehingga tidak akan tampak lagi. Namun demikian, akun-akun nominal boleh saja ditampakkan dengan saldo-saldonya sebesar 0. Berikut ini adalah contoh neraca saldo setelah penutupan perusahaan jasa Andi, di mana akun yang tampak adalah akun aktiva, akun kewajiban, dan modal, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, hingga ke akun modal. Jumlah debit dan kredit adalah sama. Demikianlah penjelasan mengenai neraca saldo setelah penutupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.